Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, dan hindari berkerumun. Oke anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatan bagian yang kedua dengan subtema adalah pengukuran besaran pokok dan besaran turunan. Oke, kalian sudah siap untuk belajar dengan saya ya, dan jangan lupa bukunya juga sambil disiapkan agar lebih jelas. Baik anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang pengukuran besaran pokok. Nah, di sini besaran pokok yang akan kita ukur nanti adalah yang pertama tentang panjang. Nah, panjang ini diukur dengan alat ukur yang bernama penggaris atau mistar. Juga bisa dengan jangka sorong ataupun juga dengan micrometer scope. Sedangkan untuk konversi satuan panjang, ini saya contohkan adalah bahwa di sini 1 km ini ada sama dengan 1000 meter. 1 meter sama dengan 100 cm, 1 cm sama dengan 10 mm, dan 1 inci sama dengan 2,54 cm. Nah, masih banyak konversi satuan panjang yang lain ya, nanti bisa kalian lihat di buku pegangan kalian masing-masing. Nah, di sini Bapak contohkan contoh soal untuk konversi satuan panjang. Misalkan di sini ada 20 km. Ini kalau mau dijadikan satuan meter bagaimana? Nah, caranya kita 1 km itu sama dengan 1000 meter. Maka kalau 20 km berarti 20 dikali 1000 sama dengan 20.000 meter. Nah, contoh yang lain adalah 4 meter kalau dijadikan jadi milimeter ada berapa? Nah, di sini 1 meter kalau dijadikan mili itu adalah 1 mili sama dengan 1000 meter. Sehingga kalau 4 meter berarti 4 dikali 1000 meter sama dengan 4000 meter. Itu anak-anakku contoh dari konversi satuan panjang. Nah, kemudian bagaimana dengan massa? Nah, untuk massa, ini diukur dengan alat ukur yang namanya neraca. Nah, bagaimana dengan konversi satuan massa? Di sini ada 1 ton sama dengan 10 kintal. 1 kintalnya sama dengan 100 kg. 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 on sama dengan 100 gram, dan 1 gram sama dengan 1000 mg. Nah, ini adalah beberapa contoh untuk konversi satuan massa. Kemudian bagaimana dengan satuan waktu? Nah, waktu kita ukur dengan alat yang namanya stopwatch atau juga jam. Nah, bisa jam tangan atau bisa jam dinding dan lain sebagainya. Sedangkan untuk konversinya di sini 1 sekon ini kalau dikonversi ke dalam hari sama dengan 1/86.400 hari. Nah, untuk 1 hari sendiri itu sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 sekon. Nah, kalau begitu 1 hari itu ada berapa sekon anak-anak semuanya? 1 hari itu berarti 24 jam dikali 60 menit dikali 60 sekon. Sama dengan 86.400 sekon. Sehingga kalau tadi 1 hari di 1 sekon dikonversi ke dalam hari, maka menjadi 1/86.400. Oke anak-anakku semuanya, kita berlanjut ke suhu. Suhu itu merupakan besaran pokok. Suhu diukur dengan alat ukur yang namanya termometer. Termometer sering yang digunakan adalah termometer raksa dan termometer alkohol. Ini adalah berdasarkan bahan pembuat daripada termometer yaitu raksa dan alkohol. Satuan suhu dinyatakan dalam Celcius dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam satuan SI atau sistem internasional, satuan suhu adalah Kelvin disingkat dengan huruf K besar. Nah, bagaimana keduanya dapat dirumuskan antara Celcius dengan Kelvin?
rumusnya adalah T besar sama dengan T dalam Celcius ditambah 273 Kelvin. Oke anak-anakku semuanya, kita berlanjut bagaimana dengan contoh pengukuran besaran pokok. Nah, di sini yang akan kita contohkan yang pertama adalah pengukuran panjang yaitu penggaris. Kalian lihat semuanya, di sini ada penggaris dan ada pensil. Nah, ini pensil ini mau kita ukur berapa panjang pensil ini kalau diukur dengan penggaris. Nah, ternyata panjang pensil itu sama dengan 3,5 cm atau 35 mm. Nah, dari mana itu? Kalian lihat di sini bahwa mulainya itu kita mulai dari angka 4 dan berakhir di angka 7,5 ya. Maka ini berarti panjangnya adalah dari angka 4 ke 5 ini sendiri 1 cm. Kemudian 5 ke 6 1 cm, 6 ke 7 cm 1 cm. Maka di sini ada 3 cm. Nah, kemudian kelebihannya adalah setengah cm ya. Maka panjang pensil itu adalah 3,5 cm atau kalau dikonversi ke dalam mili adalah 35 mm. Bagaimana paham anak-anak semuanya? Oke, Bapak harapkan kalian sudah bisa paham untuk mengukur panjang ya dengan menggunakan penggaris ini. Nah, sekarang alat yang kedua adalah jangka sorong. Untuk jangka sorong di sini ada dua skala ya. Skala yang utama ini, yang angka yang di tengah ini adalah skala utama. Sedangkan skala nuniusnya atau skala tambahan adalah yang ini. Yang angka 0 sampai dengan 10. Ini adalah skala nunius namanya. Kalau yang untuk skala utama ini hampir mirip dengan penggaris skalanya. Nah, kalau ada contoh pengukuran dengan jangka sorong seperti ini, maka berapakah hasil pengukurannya dari jangka sorong tersebut? Nah, kita lihat di sini bahwa skala utamanya adalah 3,0 cm. Ini dari mana anak semuanya? Nah, kalian lihat di sini skala angka 0 pada skala nunius atau skala tambahan ini berhenti di angka 3 pada skala utama. Maka ditulis skala utamanya adalah 3,0 cm. Ya, jadi patokannya adalah angka 0 di skala nunius itu berhenti di angka 3. Nah, kemudian untuk skala nuniusnya atau skala tambahannya dari mana? Nah, kita lihat di sini. Skala yang berimpit, garis yang berimpit antara skala utama dengan skala nunius adalah angka 6. Ya, jadi berimpit. Maka kalau yang berimpit angka 6, maka kita tulis hasilnya adalah kali 0,01 cm sama dengan 0,06 cm. Maka hasil akhirnya adalah 3,0 dari skala utama tadi ditambah dengan skala nuniusnya. Jadi 3,0 ditambah 0,006 sama dengan 3,06 cm. Bagaimana anak-anak semuanya? Bisa dipahami ya? Nah, kita berlanjut dengan alat ukur panjang yang ketiga yaitu mikrometerskop. Nah, ini gambar skalanya seperti ini. Ini juga ada dua skala. Yang pertama skala utamanya adalah yang ini. Ya, sedangkan yang skala nuniusnya adalah yang ini, yang sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau ada gambar seperti ini kita baca hasil pengukurannya berapa? Nah, kita lihat di sini bahwa skala utamanya adalah 4,5. Dari mana anak-anak semuanya? Ini 4,5. Kita lihat di sini. Ini angka 0, maka di sini angka 1. Di sini angka 2, angka 3, dan angka 4. Sementara skala nunius ini adalah berhenti di angka skala garis yang bawah. Maka kalau berhenti di skala yang bawah, berimpit dengan skala yang bawah, ini berarti dibaca setengah ya. Jadi ini adalah 0, kemudian ini setengah, ini 1, ini 1,5. Ini 2, ini 2,5, ini 3,5, ini 4. Nah, ini adalah 4,5. Maka skala nuniusnya adalah 4,5.
milimeter. Unitnya dari mana anak-anak semuanya? Nah, skala unitnya kita lihat di sini yang berimpit dengan skala utama. Garis skala utama adalah, nah ini garis ini dibaca angka berapa? Nah kita lihat di sini angka 35. Maka di atasnya 36, atasnya lagi 37, atasnya lagi 38. Lah ini yang berimpit berarti adalah angka 38. Maka skala unitnya ditulis berapa? Ditulis 38 dikali itu dalam kilometer 0,01 mm hasil sama dengan 0,38 mm. Maka hasil akhirnya adalah skala utama ditambah skala unitnya, yaitu 4,5 ditambah 0,38 sama dengan 4,9 mm. Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah bisa dipahami untuk pengukuran dengan menggunakan mikrometerskop? Oke, saya kira sudah paham ya. Nanti kalau belum paham, bisa dibaca lebih lanjut di buku panduan kalian. Nah, sekarang yang kedua pengukuran massa. Nah, massa ini alat ukurnya adalah dari dasar sampai. Nah, di sini ada gambar neraca 4 lengan. Di sini ada lengan yang pertama yang ini lengan kedua, kemudian ini lengan 3 dan ini lengan keempat. Untuk lengan ke-1, lengan pertama ini skalanya adalah 0, 100, kemudian ada 1000 gram. Kemudian lengan yang kedua ini adalah skalanya 0 sampai 100. Sedangkan lengan yang ketiga 0 sampai 10. Lengan yang terakhir yang keempat adalah 0,0 sampai dengan 0,10 ya. Nah, terus bagaimana kalau ada gambar seperti ini dibaca hasil pengukuran massanya berapa? Nah, coba kita lihat di sini bahwa massa benda ini adalah skala lengan pertama ini menuju angka 100 ya. Jadi ini menuju angka 100, kemudian yang skala kedua ini adalah menuju angka 70 ya. Jadi bandolnya ini berhenti di angka 70. Kemudian lengan yang ketiga ini berhenti di angka 3, sedangkan lengan yang keempat ini berhenti di angka 0,5. 0,45 ya, jadi hampir 0,5. Maka hasil pengukuran massa benda kita jumlahkan 100 ditambah 70 ditambah 3 ditambah 0,45 akan menghasilkan 173,45 gram. Itu anak-anak, jadi ditambahkan semuanya dari lengan pertama sampai lengan ke-4. Kemudian, nah bagaimana dengan pengukuran suhu? Nah, tadi suhu diukur dengan menggunakan alat termometer. Nah, ini contohnya adalah Raisa memanaskan air hingga suhunya mencapai 65 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam Kelvin? Nah, jawabannya adalah bahwa diketahui suhu dalam derajat Celcius adalah 65. T sama dengan 65. Ditanyakan T besar. Jawab. Rumusnya tadi bahwa T besar sama dengan T kecil dalam skala Celcius ditambah 273. Sama dengan 65 ditambah 273 sama dengan 338 Kelvin. Oke, itu anak-anak untuk pengukuran besaran pokok. Nah, sekarang kita berlanjut dengan pengukuran besaran turunan. Pengukuran besaran turunan antara lain adalah pengukuran luas benda. Misalnya panjang kertas 25 cm dan lebarnya 20 cm. Maka luas kertas tersebut adalah, nah di sini luas adalah rumusnya panjang dikali lebar. Maka panjangnya 25 dikali lebarnya 20 sama dengan 500 cm persegi. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk baku, adalah 5 kali 10 pangkat negatif 2 meter persegi ya, dikonversi ke dalam meter persegi. Berikutnya adalah pengukuran volume benda padat ya.
Nah, contohnya ini, diketahui panjang sebuah balok 10 cm, lebarnya 6 cm, dan tingginya 4 cm. Berapakah volume balok tersebut? Nah, volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Maka panjangnya 10 dikali lebarnya 6 cm dikali tingginya 4 cm. Nah, menghasilkan 240 cm kubik ya. Jadi satuan dari volume adalah kubik. Kemudian pengukuran volume zat cair. Nah, misalnya pengukuran dilakukan pada cairan spiritus, maka hasil pengukuran menunjukkan volume spiritus sebesar 30 ml. Nah, ini jadi kita dilihat saja skalanya ya. Jadi misalkan 30 ml ya berarti volumenya 30 ml. Nah, bagaimana dengan pengukuran batu, benda yang tidak teratur? Batu adalah contoh benda yang tidak teratur ya. Maka bagaimana cara mengukur volume yang tidak teratur? Nah, di sini contohkan sebuah batu dimasukkan ke dalam gelas ukur seperti gambar di bawah ini. Maka hitung volume batu tersebut. Perhatikan di sini, volume air mula-mula sebelum dimasukkan batu adalah 15 ml. Setelah dimasukkan batu, otomatis volume air akan naik. Nah, di sini naik menjadi 20 ml. Maka berapakah volume batu itu? Nah, kita jawab, diketahui volume 1 mula-mula adalah 15 ml. Volume kedua adalah 20 ml. Maka volume batu sama dengan volume akhir dikurangi volume awal, 20 dikurangi 15 sama dengan 5 mililiter ya. Bagaimana anak-anakku untuk pengukuran volume batu? Saya kira bisa paham ya. Nanti kalian bisa lebih banyak latihan soal di buku pegangan kalian. Nah, pengukuran besaran turunan yang berikutnya adalah pengukuran konsentrasi larutan. Nah, untuk menghitung konsentrasi larutan ini dipakai rumus K sama dengan massa terlarut dibagi massa pelarut ditambah massa terlarut dikali 100%. Nah, K di sini adalah konsentrasi larutan. Nah, kita contohkan di sini dalam 100 gram air dilarutkan 25 gram garam hingga semua larut. Berapakah konsentrasi larutan tersebut? Nah, kita jawab, di sini massa larutan adalah massa daripada zat yang terlarut, yaitu garam dalam hal ini, ditambah dengan massa air sebagai pelarutnya. Sehingga 25 gram ditambah 100 gram sama dengan 125 gram. Ini adalah massa larutan semuanya. Nah, berapa konsentrasinya? Kita lihat bahwa massa terlarut adalah 25 dibagi dengan massa larutan semua 125 dikali 100% akan menghasilkan 0,2 dikali 100% sama dengan 20%. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengukuran laju pertumbuhan. Nah, jadi misalkan dalam suatu tanaman itu ada laju pertumbuhannya. Kalau kita mengadakan penelitian bahwa mula-mula tumbuhan tingginya sekian, kemudian setelah selang hari sekian tingginya menjadi sekian. Nah, itu bisa dicari laju pertumbuhannya. Bagaimana untuk mencari laju pertumbuhan? Nah, kita gunakan rumus laju pertumbuhan sama dengan pertumbuhan tinggi dibagi dengan selang waktu. Nah, kita contohkan soal di sini bahwa Anita menanam jagung di pekarangan rumahnya. Tinggi jagung pada awal pengukurannya 10 cm dari permukaan tanah. Selang 2 minggu kemudian, ternyata tinggi menjadi 17 cm. Berapa laju pertumbuhan jagung tersebut? Nah, kita jawab. Ya, di sini tinggi awal adalah 10 cm. Tinggi akhirnya adalah 17 cm, sedangkan selang waktunya adalah dalam 2 minggu. Nah, ini kita konversi ke hari. Jadi 2 minggu itu adalah ada 14 hari.
maka laju pertumbuhannya adalah 17 dikurangi 10 dibagi 14 sama dengan 7 cm dibagi 14 hari sama dengan 0,5 cm per hari. Jadi laju pertumbuhan tanaman jagung tersebut adalah 0,5 cm per hari. Bisa dipahami untuk pengukuran besaran turunan ini. Bapak harapkan kalian bisa memahami ya untuk pengukuran, baik pengukuran besaran pokok maupun besaran turunan. Nah, oke, mungkin untuk pembahasan yang ke bagian 2, sampai ini dulu anak-anak semuanya. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Dan jangan lupa video ini di-subscribe dan kemudian dibunyikan loncengnya agar kalian nanti bisa menonton ya video-video dari pembelajaran dari saya selanjutnya. Oke, sekian anak-anak semuanya. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.